6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita dari RRI ND edisi Jumat 17 Januari 2025. Sari berita, NTT jadi contoh nasional penanganan kemiskinan ekstrim. Harga cabai rawit di sejumlah pasar dalam kota ND 2 pekan melonjak naik. Bersama saya Rizwan Subi, kita ikuti berita selengkapnya. Kita awali berita pertama, NTT jadi contoh nasional penanganan kemiskinan ekstrim. Laporan Lady Badin. Gubernur NTT terpilih Melke Lakalena usai rapat penghapusan kemiskinan ekstrim pada Rabu lalu mengungkapkan penunjukan NTT sebagai daerah contoh dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim adalah menjadi tanggung jawab besar yang akan dijalankan dengan penuh komitmen. Ia mengungkapkan akan memanfaatkan pengalaman legislatifnya untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan di NTT. Melke Lakalena juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu NTT menjadi contoh dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Ia berharap dengan adanya dukungan ini, NTT dapat berinovasi dalam mempercepat pembangunan dan mengurangi angka kemiskinan yang ada. Tentu saya akan melaksanakan dengan baik apa yang sudah menjadi keputusan rapat tadi, karena memang keputusan Presiden adalah menugaskan Menteri Kependudukan sebagai pemimpin orkestrasi untuk urusan penanganan stunting dan nanti di NTT. Terima kasih banyak untuk dukungan hari ini. Sebagai dijadikan sebagai contoh, kami siap untuk memastikan bahwa pentahelix yang dilakukan di tingkat pusat akan kami kerjakan dengan baik lapangan sehingga angka stunting NTT yang tinggi sekali, kurang lebih 37% tadi angkanya, akan kami turunkan sesuai dengan target nasional untuk NTT. Melke Lakalena juga menekankan pentingnya peran dana desa dalam pembangunan di wilayah NTT. Ia berharap dana desa ini dapat digunakan secara lebih efektif untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa, tidak hanya terbatas pada 1000 hari pertama kehidupan. Dana desa bisa dipakai dari hulu ke hilir, bukan cuma di 1000 hari pertama kehidupan, tapi dia mau menikah sudah bisa dipakai untuk bisa bantu kita di desa. Dan mohon doa restu dukungan kita semua agar NTT berhasil menjadi contoh penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim di tanah air. Sebagai langkah awal, Melke Lakalena berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Desa dan stakeholder lainnya, untuk memastikan program pengentasan kemiskinan di NTT berjalan dengan sukses. Dirinya optimis NTT akan menjadi contoh nyata dalam penanganan kemiskinan ekstrim di Indonesia. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Harga cabai rawit di sejumlah pasar dalam kota ND 2 pekan terakhir melonjak naik. Laporan Nikolaus Makumeli. Kenaikan harga cabai rawit tersebut dibenarkan oleh Ibu Irna, salah satu pedagang di Pasar Bongawani ND, kepada RRI Rabu 15 Januari 2025. Dirinya menuturkan bahwa kenaikan harga cabai rawit tersebut terjadi sejak 2 pekan terakhir, di mana harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram, namun saat ini mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan itu sekitar sudah 1 mingguan. Sudah 1 minggu. Sebelumnya itu? Sebelumnya harganya untuk cabai rawit kapan hari sekitar 80.000. Kalau masih ada dagangan dari tangan pertama, tangan kedua, atau tangan ketiga, harga lebih melonjak lagi, Pak. Kalau memang harga aslinya dari sana sekitar 80.000. Itu dari petani langsung. Kalau sana untuk tangan kedua itu sekitar sudah 100-an. Ini sekitar 1-2 hari sudah mau hampir 120.000 1 kilo. Karena musim hujan, ada yang belum panen juga tuh. Ditambahkan Irna bahwa harga cabai rawit kemungkinan besar akan terus merangkak naik jika jumlah pasokan tidak seimbang dengan tingginya permintaan di pasar. Hal tersebut menurutnya diakibatkan oleh faktor cuaca yang cukup ekstrim akhir-akhir ini sehingga berpengaruh pada produktivitas hasil panen para petani. Banyak curah hujan juga kadang-kadang.
robot juga rusak, cabenya juga rusak. Saya suruh kalau cuacanya agak panas ya gimana. Dirinya berharap agar cuaca kembali normal dan bersahabat sehingga pasokan cabai rawit dari para petani tidak terhambat karena hal tersebut sangat mempengaruhi harga cabai rawit di pasaran saat ini. Kalau pemasukan banyak, kadang-kadang harga bersaing, penurunan ada. Takutnya konsumen yang tidak ambil juga, kan mereka kan rugi kalau seandainya konsumen yang tidak ambil nanti. Jadi ada penawaran harga untuk penurunan itu, ada penawaran harga karena pasokan kan sudah banyak. Ada yang dari Berjawa, ada yang dari Obere, ada yang dari mana-mana. Dengan adanya kenaikan harga saat ini sangat berpengaruh pada daya beli masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga serta para pelaku usaha kecil yang pendapatannya terbatas. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Rencana pengembangan panas bumi Lesu Golo di Kecamatan Datu Keli, Kabupaten Ende, pemerintah diminta perlu kaji secara matang terhadap rencana pembangunan untuk kepentingan geotermal. Laporan Rovinus Pula. Pengembangan geotermal di Pulau Flores di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur dan salah satu titik direncanakan untuk pembangunan geotermal yakni panas bumi Lesu Golo di Kecamatan Datu Keli perlu dikaji secara matang. Anggota DPRD Ende Vincent Sanggu SH juga salah satu putra dari wilayah tersebut memberikan perhatian secara khusus dan mendorong pemerintah sebagai wilayah dan penanggung jawab di wilayah Kabupaten Ende perlu mempertimbangkan secara matang terhadap rencana pembangunan panas bumi untuk kepentingan geotermal di wilayah Flores. Vincent mengatakan memang diketahui bahwa ada manfaat pembangunannya, tetapi dampak negatif sangat dirasakan oleh masyarakat karena itu kepentingan ekologi keberlanjutan dan kepentingan keselamatan terhadap aspek budaya, aspek sosial ekonomi masyarakat itu menjadi prioritas bagi pemerintah sehingga tidak merusak tatanan budaya dan tatanan lingkungan yang ada. Untuk pembangunan geotermal panas bumi Lesu Golo, tentu sebagai wakil rakyat dan sebagai salah satu putra dari wilayah dimaksud, saya memberikan perhatian secara khusus. Saya tentu mendorong kepada pemerintah kabupaten sebagai wilayah dan penanggung jawab di kabupaten ini untuk perlu mempertimbangkan secara matang terhadap rencana pembangunan panas bumi untuk kepentingan geotermal di wilayah Flores ini. Nah, memang kita tahu betul bahwa ini ada manfaat pembangunannya, tetapi dampak negatifnya sangat dirasakan oleh masyarakat. Karena itu kepentingan ekologi, keberlanjutan, dan kepentingan keselamatan terhadap aspek budaya, aspek sosial, ekonomi masyarakat itu menjadi prioritas bagi pemerintah sehingga tidak merusak tatanan budaya, tidak merusak tatanan lingkungan yang ada. Karena itu pembangunan panas bumi yang mengeruk perut bumi tentu ini sangat tidak baik bagi daerah dan bagi masyarakat di Kecamatan Datu Keli. Sebagai wakil rakyat yang juga politisi muda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Vincent mendorong kepada pemerintah daerah Kabupaten Ende, pemerintah provinsi untuk terus menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat, yakni melalui sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor pariwisata, sektor peternakan, itu yang dikerahkan untuk pembangunan sub-ekonomi demi kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakat di wilayah utara Kabupaten Ende. RRI Ende Rovinus Pula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Sebagai bagian dari program bantuan sosial, alokasi beras untuk bantuan pangan tahun 2025 akan segera disalurkan kepada keluarga penerima manfaat di 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ende. Laporan Suimam. Kepala Kantor Perum Bulog Cabang Ende, Arlan MT Heo, Kamis 16 Januari 2025 mengatakan alokasi beras untuk bantuan pangan tahun 2025 akan mulai disalurkan pada bulan Januari dan Februari dengan total beras yang akan disalurkan mencapai 688.919 ton. Dijelaskan distribusi bantuan pangan akan tetap menggunakan jasa kantor pos sebagai transporter. Proses pendistribusian ini diharapkan dapat mempermudah akses bagi KPM di berbagai kecamatan dengan tanpa harus menanggung biaya
biaya transportasi tambahan. Ini kan didistribusikan ke kantor-kantor camat. Artinya penerima itu tidak mengeluarkan ekstra biaya yang terlalu besar untuk mendapat bantuan. Barangnya gratis, transportasi hanya di kantor camat ke rumah-rumah masing-masing. Jadi saya rasa tidak terlalu membebankan masyarakat. Meskipun stok beras telah siap, Arlan mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan pangan saat ini masih terkendala oleh proses verifikasi data dari Badan Pangan. Proses ini masih berlangsung dan setelah diterima oleh pihak Bulog, data penerima akan diverifikasi kembali sebelum peluncuran resmi dilakukan. Memang untuk sekarang ini bantuan pangan belum jalan karena verifikasi datanya belum ada dari Badan Pangannya, belum sampai ke kita. Mungkin ke Dinas Ketahanan Pangan dulu, setelah itu kita verifikasi dulu datanya, penerima KPM-nya, setelah itu bisa launching. Ia melanjutkan, stok beras medium di gudang Bulog saat ini tercatat sebanyak 800 ton yang dipersiapkan untuk keperluan bantuan pangan maupun penjualan. Mengingat kebutuhan yang cukup besar, Bulog telah mengajukan permintaan tambahan sebanyak 500 ton untuk menjaga kestabilan stok di gudang. Ditambahkan dengan stok yang sudah siap dan dukungan penuh dari berbagai pihak, diharapkan penyaluran bantuan pangan tahun 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Ende. Program ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan serta mendukung kesejahteraan keluarga penerima bantuan. Akses jalan dari dan menuju Desa Ngera, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, saat ini dalam kondisi rusak parah. Warga desa mengeluhkan buruknya infrastruktur ini. Namun hingga kini belum ada perhatian serius dari pihak pemerintah daerah. Selengkapnya, Feriso melaporkan. Kerusakan jalan ini meliputi jalan berlubang, permukaan yang penuh dengan batu lepas sehingga sulit dilalui kendaraan. Kondisi ini berdampak signifikan pada aktivitas warga. Para petani kesulitan membawa hasil panen ke pasar terdekat karena akses jalan yang buruk. Penjabat Kepala Desa Ngera Franciscus Batak kepada RRI Kamis pagi mengatakan saat ini akses jalan dari Ngera ke Puuwala sepanjang 12 km mengalami rusak parah. Menurutnya banyak rabat yang jebol akibat intensitas hujan yang tinggi. Akses jalan dari Desa Ngera ke Desa Lewang Ngera juga terhambat akibat longsor yang hingga saat ini belum teratasi. Selain longsor, menurut Kades Franciscus, badan jalan menjadi tidak beraturan akibat pengikisan oleh air hujan. Di titik dari Desa Ngera ke Puuwala, kondisi jalan untuk saat ini, itu kerusakannya rusak berat lah. Banyak rabat-rabat yang jebol karena intensitas hujan yang cukup tinggi. Di samping itu juga ada longsoran juga, sehingga akses dari Desa Ngera baik ke Puuwala atau ke ibu kota kecamatan maupun ke kecamatan tetangga di Kecamatan Maponggo, itu memang agak sulit, memang sangat sulit. Kades Ngera dan warga berharap pemerintah Kabupaten Nagekeo segera turun tangan memperbaiki akses jalan yang vital ini. Menurut mereka, kerusakan jalan tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada perekonomian desa yang bergantung pada hasil pertanian. Kades Franciscus juga menghimbau warga yang akan keluar ataupun menuju Desa Ngera untuk selalu berhati-hati saat melintasi jalan tersebut. Jalan ini bagi kami merupakan satu-satunya jalan yang bisa membantu masyarakat di Desa Ngera maupun masyarakat sekitarnya, dan masyarakat membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah baik kabupaten, provinsi untuk bisa menangani persoalan ini. Dengan kondisi ini, warga Desa Ngera berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki akses jalan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempermudah mobilitas mereka. Jalan yang baik tidak hanya akan mendukung perekonomian lokal, tetapi juga memberikan akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. RRI Ende Feriso melaporkan. Sebelum mengakhiri warta berita, kami ajak Anda ke Labuan Bajo. Kita ikuti liputan terkait dengan ikan asing khas Labuan Bajo menjadi buah tangan favorit pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Epi Wahab.
Selain dikenal dengan wisata baharinya, Labuan Bajo juga dikenal dengan hasil lautan yang segar yang tak jarang sering dijadikan buah tangan dari para pengunjung yang datang ke Labuan Bajo. Salah satunya ialah ikan asin yang memang sering menjadi permintaan buah tangan dari masyarakat lain di kawasan Nusa Tenggara Timur, dan seiring berjalannya waktu dengan beragamnya wisatawan dari berbagai kota di Indonesia yang berkunjung ke Labuan Bajo, sehingga pilihan ikan asin memiliki tempat tersendiri untuk para wisatawan di luar kawasan Nusa Tenggara Timur. Beragam jenis olahan ikan asin tersedia di pasar maupun tempat pelelangan ikan di Labuan Bajo. Salah satu penjual ikan asin di TPI Labuan Bajo yang sudah 10 tahun menjadi pedagang ikan, Ikram menyampaikan bahwa memang minat untuk ikan asin bukan hanya warga lokal tetapi juga wisatawan. Iya, asli dari Labuan Bajo, dari berbagai pulau-pulau yang ada di sini. Macam jenis-jenis ikan ini ada di berbagai pulau masing-masing. Ini ada pulau sendiri, yang ini pulau lain gitu. Kalau untuk ikan kering ini sendiri, paling banyak pembeli itu dari dalam kota atau wisatawan yang datang dari luar? Dari lokal ini, dari dalam kota ini, wisatawan juga yang datang belanja di sini. Banyak minat ikan kering. Salah satu wisatawan asal Lombok, Dika, menyampaikan ini kali kedua dia mengunjungi Labuan Bajo dan ikan asin jadi oleh-oleh yang sering diminta dari keluarga dan juga teman-temannya. Halo, perkenalkan saya Dika dari Lombok. Nah, ini yang kedua kalinya ya saya ke Bajo. Yang pertama itu saya di tahun 2021. Nah, kemarin itu pas saya balik ke Lombok, saya sempat bawa ikan asin. Nah, memang sih ada ikan asin juga di Lombok, tapi rasa ikan asin di Bajo, kata keluarga dan teman-teman saya yang sempat nyobain di sana itu beda. Jadi rencana kalau saya mau balik lagi ke Lombok, saya akan beli lagi ikan asin di sini. Untuk harga ikan asin sendiri mempunyai varian harga yang berbeda tergantung jenis ikan asin yang dijual, dan rata-rata dibanderol dengan harga Rp60.000 per kilogram hingga Rp180.000 per kilogram. Dan biasanya jika ikan asin yang dijual merupakan ikan yang baru selesai diolah, maka harganya akan lebih mahal dibandingkan ikan asin yang sudah lama diolah. Ikan asin atau yang lebih dikenal di kalangan masyarakat Labuan Bajo dengan nama ikan kering ini, selain lezat untuk diolah dengan berbagai macam varian jenis masakan, tetapi juga bergizi karena mengandung omega 3 yang cukup tinggi, baik untuk kolesterol dan membantu mencegah penyakit jantung dan permasalahan jantung lainnya. Sehingga pilihan ikan asin ini menjadi hal wajib bagi sebagian pengunjung yang datang ke Labuan Bajo, baik untuk berlibur, mengunjungi sanak saudara maupun untuk urusan bisnis. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini. Ikuti beragam informasi lainnya melalui laman resmi kami di rri.co.id dan ikuti terus Florata pagi ini. Saya Rizwan Sumbi, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti warta berita RRI ND.